Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Reni Sapitri dengan NIM 2203200037 dari Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Malikus Saleh. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang GAP atau Good Agricultural Practice. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang salah satu topik materi tentang Good Agricultural Practice atau yang biasa kita sebut dengan GAP. Nah, dalam konteks manajemen mutu pertanian, materi ini menjadi sangat relevan karena tuntutan terhadap produk pertanian yang aman, berkualitas, dan berkelanjutan itu semakin tinggi baik di pasar domestik maupun pasar internasional. Nah, kita semua memahami bahwa sektor pertanian memegang peran vital dalam menopang kehidupan masyarakat, menyediakan pangan, membuka lapangan kerja, serta menjadi penggerak utama perekonomian nasional. Nah, namun di balik itu tantangan yang dihadapi petani Indonesia ini juga menjadi sangat kompleks. Lahan pertanian semakin terbatas, penggunaan bahan kimia sintetis, dan juga bahan kimia yang terlalu berlebihan. Nah, seperti itu menimbulkan masalah lingkungan, perubahan iklim, penggunaan produk, dan konsumen kini menjadi sangat sadar terhadap keamanan serta kualitas pangan yang mereka konsumsi. Nah, dalam situasi ini, penerapan prinsip GAP ini sangat penting bagi upaya untuk menjaga mutu sekaligus keberlanjutan sistem pertanian kita. Nah, Good Agricultural Practice dapat diartikan sebagai penerapan prinsip, norma, dan pedoman teknik yang dirancang untuk menghasilkan agar produk pertanian dilakukan dengan cara yang aman bagi konsumen, ramah terhadap lingkungan, dan memperhatikan kesejahteraan pekerja, serta menjamin keberlanjutan sumber daya alam. Nah, Organisme Pangan dan Pertanian Dunia atau FOA dan mendefinisikan GAP ini sebagai praktik pertanian yang bertujuan untuk menghasilkan produk yang aman dikonsumsi, bermutu tinggi, dan berkelanjutan. Dengan kata lain, GAP ini tidak hanya membicarakan tentang teknik menanam yang baik, tetapi juga mencakup bagaimana seluruh sistem produk pertanian ini dikelola secara terpadu dari awal hingga akhir. Nah, dalam kaitannya dengan manajemen mutu pertanian, GAP ini memiliki potensi yang sangat strategis. Manajemen mutu dalam pertanian ini tidak hanya berfokus pada hasil akhir saja, tetapi juga memastikan bahwa setiap proses di sepanjang rantai produksi dilakukan secara konsisten dan terkendali. Nah, GAP itu berperan sebagai pondasi yang menjamin mutu itu dibangunkan sejak tahap per tahap tanaman, selama budidaya hingga panen, dan juga hingga mencapai pasca panennya. Jadi jika kita berbicara tentang manajemen mutu pertanian, maka GAP ini merupakan titik awal yang perlu kita perhatikan sehingga menimbulkan sistem mutu yang berkualitas. Nah, tujuan penerapan GAP itu sesungguhnya sangat luas. Yang pertama itu adalah untuk menjamin keamanan pangan. Melalui GAP, produk pertanian itu diusulkan beberapa komitmen berbahaya seperti residu, pestisida, logam berat, dan mikroorganisme patogen. Nah, yang kedua itu GAP ini bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas produk agar sesuai dengan standar pasar, baik dari segi ukuran, warna, cita rasa, maupun kandungan gizinya. Yang ketiga, GAP itu memastikan bahwa praktik pertanian tidak merusak lingkungan. Nah, penggunaan pupuk dan pestisida diarahkan secara bijak, tanah dikelola secara lestari, dan sumber air dijaga agar tidak tercemar. Nah, yang keempat, GAP ini berperan dalam meningkatkan kesejahteraan petani
kesejahteraan petani sebab produk yang dihasilkan memiliki nilai tambah yang lebih tinggi, biaya produknya lebih efisien, dan peluang untuk masuk ke pasar premium atau ekspor itu menjadi lebih besar. Untuk memahami bagaimana GAP ini dijalankan, kita perlu melihat bahwa GAP ini merupakan penerapan yang mencakup seluruh rantai kegiatan dalam sebuah sistem pertanian. Nah, dari tahap awal, petani perlu melihat lahan yang sesuai dan basis dari potensi kontribusi bahan berbahaya. Benih atau bibit yang digunakan harus bermutu dan berasal dari sumber yang terjamin. Nah, selanjutnya itu ada pengolahan tanah dan air dilakukan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan konservasi. Sementara penggunaan pupuk serta pestisida itu dilakukan secara hati-hati sesuai dosis yang dianjurkan dan hanya jika diperlukan. Pada tahap panen dan pasca panen, petani harus memastikan bahwa produk yang dipanen pada saat yang tepat ditangani secara higienis serta disimpan di tempat yang bersih agar tidak menurunkan kualitas. Nah, semua kegiatan ini perlu dicatat secara sistematis karena pencatatan itu merupakan bagian penting dari manajemen mutu pertanian yang berbasis pada GAP. Jika kita melihat hubungan antara GAP dengan sistem manajemen mutu yang lebih luas, maka GAP ini dapat dikatakan sebagai dasar dari penerapan berbagai standar mutu lainnya. Misalnya, dalam penerapan sistem HACCP atau ISO 9001 yang banyak digunakan di industri pangan, kontrol terhadap bahaya dan jaminan mutu dilakukan sejak bahan baku itu diperoleh. Di sektor pertanian, GAP menjadi salah satu hal yang sangat penting dari tahap tersebut karena GAP ini memastikan bahwa bahan baku itu berasal dari pertanian yang dihasilkan dari proses yang aman dan terstandar. Nah, dengan demikian GAP ini memperkuat sebuah sistem dan keterluasan produk dimanapun setiap produk yang dilacak asal usulnya, mulai dari lahan, petani, hingga perlakuan yang diterima dalam proses produksinya. Hal ini menjadi sebuah kunci penting untuk menjawab tantangan dari pasar global yang semakin menekankan pada transparansi dan keamanan sebuah produk. Untuk memberikan gambaran yang lebih konteks, ini merupakan beberapa contoh. Yang pertama itu adalah komoditas hortikultura, khususnya sayur-sayuran di kawasan Lembang, Jawa Barat. Nah, daerah ini para petani telah menerapkan sebuah prinsip GAP melalui pengolahan lahan secara steril untuk mencegah sebuah erosi menggunakan pupuk organik untuk menjaga kesuburan tanah serta pengendalian hama terpadu yang mengurangi terhadap ketergantungan terhadap pestisida kimia. Nah, proses panen dilakukan dengan seleksi ketat untuk memilih sayuran yang memenuhi sebuah ukuran dan tingkat kematangan tertentu. Selain melakukan penyortiran, setelah dipanen sayur itu dicuci menggunakan air bersih, dikeringkan dan dikemas dalam wadah yang higienis. Nah, hasilnya produk pertanian dari lembaga itu tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar domestik, tetapi dapat menembus pasar ekspor ke Singapura dan Jepang karena produk itu terbukti aman dan bermutu tinggi. Contoh lain dapat dilihat dari komoditas padi. Nah, di beberapa daerah seperti Subang dan Banyuwangi, petani telah mempraktikkan sebuah GAP dengan menggunakan benih yang bersertifikat, melakukan penanaman serempak untuk mengendalikan hama, serta penerapan sistem irigasi yang bersih dan efisien. Nah, pestisida itu digunakan bila serangan hama telah melewati ambang batas ekonomi. Tetapi jika
hama itu dapat dikendalikan, maka mereka menggunakan pestisida yang organik, dan pemupukan dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan tanaman. Tidak hanya menggunakan insting petani sendiri, tapi ada analisisnya tersendiri. Nah, proses panen dilakukan pada saat bulir padi telah matang sempurna sehingga kadar air gaba tersebut sesuai dengan standar. Nah, beras yang dihasilkan dari lahan GAP umumnya lebih cerah, tidak berbau, tahan lama selama disimpan, dan bebas dari residu bahan kimia. Dengan demikian, produk tersebut mampu masuk ke pasar premium dengan harga yang lebih baik dibandingkan beras yang berasal dari konvensional. Dalam komoditas perkebunan kelapa sawit, penerapan GAP menjadi kaitan yang erat dengan isu keberlanjutan di lingkungan. Nah, seperti di Aceh Timur misalnya, beberapa kelompok tani kelapa sawit telah menerapkan prinsip GAP dalam pengelolaan kebun mereka. Nah, mereka itu menjaga keseimbangan unsur hara melalui pemupukan berbasis hasil uji tanah, mengukur limbah cair pabrik agar tidak mencemari lingkungan, serta melakukan pembersihan kebun secara rutin untuk mencegah penyebaran penyakit. Nah, petani juga mulai memperhatikan aspek kesehatan dan keselamatan kerja dengan menyediakan alat pelindung diri bagi para pekerja kebun. Nah, penerapan GAP seperti ini tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga meningkatkan sebuah kualitas tandan buah segar, tetapi juga membutuhkan peluang bagi petani untuk memperoleh sertifikasi berkelanjutan seperti ISPO, RSPO yang menjadi standar penting dalam perdagangan internasional. Meskipun penerapan GAP telah membawa banyak manfaat, bukan berarti tidak ada tantangan yang dihadapi. Salah satu kendala utamanya itu adalah masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran petani terhadap pentingnya GAP. Banyak petani yang beranggapan bahwa GAP hanya perlu dilakukan dalam produk ekspor. Padahal pada sebuah prinsip ini juga sangat penting untuk menjaga sebuah kualitas pangan di dalam negeri. Selain itu, biaya implementasi dan sertifikat GAP ini seringkali dianggap cukup tinggi, terutama bagi petani kecil yang bekerja secara individu. Masalah keseimbangan juga menjadi sebuah tantangan tersendiri karena penerapan GAP lebih mudah dilakukan jika petani bergabung dalam kelompok tani ataupun dalam koperasi. Di sisi lain, fasilitasi mendukung seperti laboratorium, uji residu, gudang penyimpanan yang higienis, serta pelatihan teknik masih terbatas di banyak daerah di Indonesia. Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut dibutuhkan sebuah strategi yang komprehensif dan kolaboratif. Pemerintah perlu memberikan dukungan dan dalam bentuk kebijakan, pelatihan, serta intensif bagi petani yang menerapkan GAP. Nah, perguruan tinggi dan lembaga-lembaga penelitian juga memiliki peran penting dalam penyediaan inovasi teknologi modern budaya yang efisien. Selain itu, sektor swasta dan lembaga sertifikat dapat membantu memperkuat rantai nilai dengan memberikan akses pasar dan dampingan teknis kepada petani. Tidak kalah penting, penguatan kelembagaan seperti petani menjadi kunci agar GAP ini dapat diterapkan secara kolektif dan efisien. Nah, di daerah digital seperti ini, sistem pencatatan kegiatan GAP juga dapat dikembangkan dalam bentuk aplikasi ataupun platform daring untuk mempermudah petani dalam melakukan dokumentasi sekaligus mempermudah dalam sebuah proses audit mutu. Penerapan GAP membawa dampak yang positif yang luas baik dari sisi ekonomi maupun lingkungan. Dari aspek ekonomi, produk pertanian yang dihasilkan dengan menerapkan GAP
umumnya menjadi nilai jual yang lebih tinggi karena kualitas dan keamanan pangan lebih terjamin. Petani juga menembus pasar modern dan pasar ekspor serta memperoleh pendapatan yang lebih stabil. Dari aspek ekonomi dan lingkungan, GAP ini membantu menjaga kelestarian sumber daya alam. Penerapan GAP membawa dampak positif yang luas, baik dari sisi ekonomi maupun lingkungan. Dari aspek ekonomi, produk pertanian dihasilkan dengan menerapkan GAP umumnya memiliki nilai-nilai jual yang lebih tinggi karena kualitas dan keamanan pangan lebih terjamin. Petani yang dapat menembus pasar modern dan ekspor serta memperoleh pendapatan yang lebih stabil. Dari aspek lingkungan, GAP itu membantu dalam menjaga kelestarian sumber daya alam, penggunaan pupuk dan pestisida yang lebih terkontrol, mengurangi pencemaran tanah dan air, sistem konservasi lahan menjadi lebih subur dalam jangka panjang, dan keseimbangan ekosistem pertanian tepat untuk dipelihara. Dengan kata lain, GAP ini menciptakan sistem pertanian yang tidak hanya produktif tetapi juga berkelanjutan. GAP atau Good Agricultural Practice bukan hanya sekedar kumpulan atau teknik, melainkan sebuah paradigma baru untuk membangun pertanian modern. GAP ini mengajarkan kita bahwa mutu tidak menciptakan dari akhir proses, tetapi dibangun sejak awal, sejak benih ditanam, lahan dikelola, hingga produk siap dikonsumsi. Nah, penerapan GAP ini menimbulkan bahwa sistem pertanian yang efisien, bertanggung jawab, serta berkeadilan. Di masa depan, setiap pelaku pertanian, baik petani, penyuluh, maupun mahasiswa pertanian, juga bertanggung jawab agar menjadi sebuah agen perubahan dalam penerapan GAP. Dalam konteks GAP, terstandarisasi diwujudkan melalui pedoman budidaya yang spesifik untuk menjadi komoditas. Misalnya, untuk lahan hortikultura terdapat standar mengenai jenis benih, jarak tanam, dosis pupuk, serta waktu panen yang optimal. Serta dokumentasi ini diwujudkan melalui pencatatan seluruh aktivitas pertanian seperti jenis pupuk yang digunakan, frekuensi penyiraman, serta catatan penggunaan pestisida. Dokumen ini menjadi bukti penting dalam proses audit mutu. Pilar ketiga yaitu monitoring dilakukan melalui pengawasan rutin untuk penyuluhan, lembaga sertifikasi, dan petugas teknis untuk memastikan bahwa praktik di lapangan ini sudah sesuai dengan pedoman GAP. Dan pilar yang terakhir itu membuktikan bahwa penerapan GAP ini harus dievaluasi dan diperbaiki berdasarkan hasil audit, perkembangan dari teknologi, dan umpan balik dari pasar. Selain global GAP, di Indonesia sendiri telah dikembangkan standar nasional yang dikenal dengan Indonesia Good Agricultural Practice atau yang disingkat dengan Indo-GAP. Nah, standar ini dikembangkan oleh Kementerian Pertanian yang mengatur praktik pertanian yang sesuai dengan kondisi agroekoteknologi dan sosial ekonomi di Indonesia. Nah, prinsip-prinsip Indo-GAP ini telah jauh berbeda dari standar internasional, namun lebih disesuaikan dengan kebutuhan lokal, terutama bagi petani kecil. Penerapan GAP ini tidak hanya menekankan pada keamanan pangan dan lingkungan, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai sosial seperti gotong royong, keadilan, dan pemberdayaan dari petaninya. Nah, dalam implementasinya, setiap petani yang ingin memastikan sertifikasi GAP harus melalui beberapa tahapan. Tahap yang pertama itu adalah penilaian awal terhadap kesiapan lahan dan sarana produk. Petani harus memastikan bahwa lahan bebas dari
sumber kontaminasi seperti limbah industri dan penggunaan bahan kimia berlebihan di masa lalunya. Tahap yang kedua adalah pembenahan sistem budidaya agar sesuai dengan prinsip GAP, termasuk pengaturan irigasi, penyimpanan bahan kimia, dan penggunaan alat pelindung diri bagi pekerja. Selain itu, dilakukan proses dokumentasi kegiatan dan pelatihan bagi petani agar memahami setiap aspek standar yang berlaku. Setelah semua tahap terpenuhi, barulah dilakukan audit atau lembaga sertifikasi independen. Audit ini menilai sesuai antara praktik di lapangan dengan dokumen GAP. Jika hasil audit memuaskan, maka petani atau kelompok tani akan mendapatkan sertifikasi GAP yang dilakukan untuk jangka waktu tertentu. Penerapan sistem GAP juga berkaitan erat dengan prinsip keterluasan. Dalam sistem ini, setiap produk harus dapat dilacak asal-usulnya, mulai dari petani, lokasi lahan, hingga input yang digunakan dalam proses produksi. Konsep ini sangat penting untuk menjamin sebuah transparansi kepercayaan konsumen dalam kasus tertentu apabila ditemukan masalah pada produk. Sistem keterluasan itu memungkinkan penerusan secara tepat, bertahap sumber masalah tersebut hingga tidak dapat dilakukan segera untuk dilakukan. Nah, salah satu aspek penting dalam GAP ini seringkali menjadi sebuah tantangan di lapangan. Salah satunya itu adalah sistem dokumentasi. Banyak petani kecil di Indonesia belum menerapkan sistem yang tercatat kegiatan pertanian secara sistematis. Padahal pencatatan yang rapi menjadi dasar penting dalam audit mutu dan juga membantu petani memahami efisiensi usaha mereka. Karena itu, di berbagai daerah telah dikembangkan sebuah program pendampingan untuk membantu petani membuat logbook GAP, baik secara manual maupun melalui aplikasi digital berbasis Android. Dengan adanya teknologi, proses ini mudah untuk menjadi dokumentasi dan transparansi yang lebih efisien. Nah, selanjutnya itu ada integrasi GAP dengan sistem sertifikasi mutu dan berkelanjutan. Jika kita melihat lebih luas, GAP ini tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari sistem sertifikasi dan manajemen mutu yang lebih komprehensif. Misalnya, dalam rantai pasok pangan, GAP di tingkat produksi primer akan diikuti oleh sistem HACCP pada tahap pengolahan dan ISO 2000 pada tahap distribusi dan manajemen keamanan pangan secara menyeluruh. Dengan demikian, GAP ini menjadi fondasi penting dalam menjamin bahwa bahan baku petani telah memenuhi standar keamanan pangan internasional sebelum memasuki rantai pasok industri. Dalam konteks pertanian berkelanjutan, GAP juga memiliki hubungan erat dengan berbagai sistem sertifikasi lain. Contohnya itu untuk kelapa sawit serta kakao dan kopi. Semua sistem tersebut itu pada dasarnya mengacu pada prinsip GAP, yaitu produk yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial. Misalnya dalam sertifikasi RSPO, petani kelapa sawit tidak hanya diwajibkan menerapkan pabrik budidaya yang baik, tetapi juga memastikan bahwa kegiatan mereka tidak menyebabkan deforestasi dan konflik sosial. Dengan demikian, penerapan GAP tidak hanya memastikan produk itu bermutu, tetapi juga memperkuat residu dan daya saing produk pertanian Indonesia di pasar global. Selanjutnya, implementasi GAP. Nah, implementasi GAP di Indonesia mulai digelakkan sejak sistematis sejak tahun 2000-an. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian menerbitkan berbagai pedoman GAP untuk
berbagai komoditas seperti padi, sayuran, buah, kopi, dan kelapa sawit. Seiring waktu, penerapan GAP juga itu mengintegrasikan dengan program pembangunan pertanian nasional seperti food estate, pertanian berkelanjutan, dan gerakan nasional pangan aman. Nah, tujuannya itu agar GAP tidak hanya menjadi turunan ekspor, tetapi juga menjadi tempat budidaya baru dalam produksi pertanian nasional. Nah, salah satu kebijakan penting dalam penerapan GAP ini adalah program sertifikasi Prima. Nah, sertifikasi Prima 3, sertifikasi Prima 2, dan sertifikasi Prima 1 merupakan tingkat sertifikasi produk pertanian berdasarkan penerapan prinsip GAP. Produk dengan sertifikat Prima 3 menandakan bahwa produk telah melalui dan telah memenuhi berbagai besar aspek GAP, sedangkan Prima 1 itu menunjukkan bahwa produk telah memenuhi standar keamanan pangan tertinggi dan dapat siap bersaing di pasar ekspor. Nah, program ini diterapkan untuk berbagai komoditas, terutama sayuran dan buah-buah segar. Melalui sertifikasi Prima, pemerintah ingin mendorong petani untuk meningkatkan mutu produk secara bertahap hingga mencapai standar internasional. Namun demikian, keberhasilan penerapan GAP di Indonesia sangat bergantung pada dukungan kelembagaan, penyuluhan, dan pembiayaan. Banyak petani kecil menghadapi sebuah kendala melalui standar GAP karena keterbatasan modal, kurangnya akses informasi, dan rendahnya integrasi administrasi. Oleh sebab itu, pendekatan kolektif melalui kelompok tani menjadi salah satu strategi utama dalam memperluas penerapan GAP. Dengan penerapan pendekatan kelompok, biaya audit dapat dibagi bersama. Kegiatan pencatatan bisa dilakukan secara terpusat, baik pendampingan teknis lebih mudah dijalankan. Di beberapa daerah, penerapan GAP berbasis kelompok telah terbukti lebih efektif. Misalnya, pada kelompok petani buah naga di Banyuwangi dan kelompok petani kopi di Toraja yang telah memiliki sertifikasi GAP dan menembus pasar ekspor. Kebijakan pemerintah daerah juga berperan besar dalam memperkuat pelaksanaan GAP. Nah, di sejumlah provinsi seperti Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan, pemerintah daerah telah menerapkan peraturan gubernur tentang penerapan GAP dan memberikan dukungan berupa pelatihan, penyediaan fasilitasi pasca panen, hingga insentif pajak bagi produk bersertifikat. Perguruan tinggi dan lembaga penelitian pun juga dilibatkan memberikan dampingan ilmiah, terutama dalam hal pengujian residu indikatif penyakit tanaman serta inovasi teknologi yang ramah. Selanjutnya ada studi kasus dari GAP. Nah, salah satu contoh kesuksesan penerapan GAP di Indonesia adalah pada budidaya manggis di Kabupaten Purwokerto. Nah, sebelumnya petani manggis di wilayah ini seringkali mengalami penolakan ekspor karena kadar residu pestisida yang tinggi dan mutu buah yang tidak seragam. Setelah mengikuti pelatihan GAP, petani mulai mengubah praktik budidaya mereka. Penggunaan pestisida dikendalikan, penyemprotan itu dilakukan sesuai batas ambang, dan proses panen dilakukan secara selektif. Pemerintah daerah bekerja sama dengan laboratorium universitas setempat untuk melakukan pengujian residu secara berkala. Dalam waktu 2 tahun, produk manggis Purwokerto ini berhasil menembus pasar ekspor ke Cina dan Timur Tengah dengan label Prima 1. Hal ini menunjukkan bahwa GAP bukan hanya meningkatkan kualitas produk, tetapi juga membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi petani. Nah, sedangkan contoh lain itu datang dari petani kopi di Toraja dan Gayo. Nah, mereka itu menerapkan GAP melalui pengolahan budidaya yang ramah lingkungan, pemetikan buah itu secara selektif,
proses pasca panen itu higienis. Menegakkan GAP ini membuat kopi mereka memenuhi standar spesial kopi dan diakui di pasar internasional. Melalui GAP, petani tidak hanya memperoleh harga jual yang tinggi, tetapi juga namun demikian, keberhasilan penerapan GAP di Indonesia sangat bergantung pada dukungan kelembagaan, penyuluhan, dan pembiayaan. Banyak petani kecil menghadapi sebuah kendala melalui standar GAP karena keterbatasan modal, kurangnya akses informasi, dan rendahnya integrasi administrasi. Oleh sebab itu, pendekatan kolektif melalui kelompok tani menjadi salah satu strategi utama dalam memperluas penerapan GAP. Dengan penerapan pendekatan kelompok, biaya audit dapat dibagi bersama. Kegiatan pencatatan bisa dilakukan secara terpusat, baik pendampingan teknis lebih mudah dijalankan. Di beberapa daerah, penerapan GAP berbasis kelompok telah terbukti lebih efektif. Misalnya, pada kelompok petani buah naga di Banyuwangi dan kelompok petani kopi di Toraja yang telah memiliki sertifikasi GAP dan menembus pasar ekspor. Kebijakan pemerintah daerah juga berperan besar dalam memperkuat pelaksanaan GAP. Nah, di sejumlah provinsi seperti Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan, pemerintah daerah telah menerapkan peraturan gubernur tentang penerapan GAP dan memberikan dukungan berupa pelatihan, penyediaan fasilitasi pasca panen hingga insentif pajak bagi produk bersertifikat. Perguruan tinggi dan lembaga penelitian pun juga dilibatkan memberikan dampingan ilmiah terutama dalam hal pengujian residu indikatif penyakit tanaman serta inovasi teknologi yang ramah lingkungan. Selanjutnya ada studi kasus dari GAP. Nah, salah satu contoh kesuksesan penerapan GAP di Indonesia adalah pada budidaya manggis di Kabupaten Purwokerto. Nah, sebelumnya petani manggis di wilayah ini seringkali mengalami penolakan ekspor karena kadar residu pestisida yang tinggi dan mutu buah yang tidak seragam. Setelah mengikuti pelatihan GAP, petani mulai mengubah praktik budidaya mereka. Penggunaan pestisida dikendalikan, penyemprotan itu dilakukan sesuai batas ambang, dan proses panen dilakukan secara selektif. Pemerintah daerah bekerja sama dengan laboratorium universitas setempat untuk melakukan pengujian residu secara berkala. Dalam waktu 2 tahun, produk manggis Purwokerto ini berhasil menembus pasar ekspor ke Cina dan Timur Tengah dengan label Prima 1. Hal ini menunjukkan bahwa GAP bukan hanya meningkatkan kualitas produk, tetapi juga membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi petani. Nah, sedangkan contoh lain itu datang dari petani kopi di Toraja dan Gayo. Nah, mereka itu menerapkan GAP melalui pengolahan budidaya yang ramah lingkungan. Pemetikan buah itu secara selektif, proses pasca panen itu higienis. Menegakkan GAP ini membuat kopi mereka memenuhi standar spesial kopi dan diakui di pasar internasional. Melalui GAP, petani tidak hanya memperoleh harga jual yang tinggi, tetapi juga memperkuat cita rasa kopi sebagai produk yang berkualitas tinggi di pasar global. Tantangan dan prospek masa depan GAP di Indonesia. Walaupun kemajuan sudah terlihat, penerapan GAP di Indonesia masih menjadi pendamping dan juga masih menghadapi sejumlah tantangan yang besar. Salah satu masalahnya adalah keberlanjutan penerapan GAP setelah proyek dan program pendampingan berakhir. Banyak kelompok tani yang awalnya aktif menerapkan GAP mulai melakukan pengunduran ketika dukungan teknik dan pembiayaan itu dihentikan. Hal ini mewujudkan perlunya sistem kelembagaan yang kuat dan intensif ekonomi agar jelas petani tetap termotivasi.
Selain itu, penerapan GAP ini masih cenderung terhadap fokus pada komoditas unggulan dan wilayah tertentu. Padahal prinsip GAP seharusnya dapat diterapkan secara luas di sektor pertanian, termasuk pada skala kecil. Tantangan lainnya itu adalah belum optimalnya sinergi atau lembaga sertifikasi pemerintah daerah dan sektor swasta. Seringkali proses sertifikasi ini berjalan sangat lambat karena kurangnya koordinasi dan tumpang tindih kewenangan. Dengan penerapan GAP di Indonesia harus diarahkan pada sistem yang lebih adaptif dan terintegrasi dengan teknologi digital. Penggunaan sensor tanah, drone, sistem irigasi otomatis, serta aplikasi pencatatan berbasis data dapat membantu petani dalam memantau sebuah kondisi tanaman dan mendokumentasikan kegiatan yang lebih akurat. Konsep ini menggabungkan GAP dengan teknologi informasi akan mempercepat sebuah transformasi petani menuju sistem produk yang lebih efisien, transparansi, dan berkelanjutan. Kurikulum penerapan Good Agricultural Practice atau GAP khususnya pada komoditas hortikultura. Kurikulum penerapan Good Agricultural Practice atau GAP khususnya untuk komoditas hortikultura disusun dengan tujuan utama meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman petani serta pelaku usaha dalam menerapkan sistem budidaya yang baik dan benar sesuai dengan standar yang telah diterapkan. Kurikulum ini berangkat dari sebuah kebutuhan untuk tanggung jawab tertentu pasar untuk meningkatkan produk pertanian yang aman dikonsumsi, bermutu, dan ramah lingkungan, sekaligus untuk meningkatkan daya saing produk pertanian nasional di pasar global. Pelaksanaan kurikulum GAP ini biasanya dilakukan dengan penerapan pendekatan sekolah lapangan atau SLGAP. SLGAP ini merupakan suatu metode pelatihan berbasis kelompok yang memungkinkan petani belajar secara aktif melalui pengamatan, diskusi, analisis pengalaman, dan praktek lapangan secara langsung. Metode ini juga menitik beratkan kepada keterlibatan dan interaksi antara petani dan pemandu lapangan sehingga petani dapat menerapkan dan mengaplikasikan prinsip-prinsip GAP secara konsisten di lahan usaha. Selanjutnya ada materi teknik penerapan GAP dalam budidaya hortikultura merupakan panduan yang dirancang untuk memperbaiki setiap tahap produksi agar lebih ramah lingkungan, efisiensi, dan menghasilkan produk yang aman serta bermutu tinggi. Fokus utama dari materi ini adalah pengelolaan seluruh aspek budidaya yang mendukung sebuah terciptanya sistem produksi yang sesuai dengan standar GAP sehingga dapat memenuhi kebutuhan pasar modern yang menuntut keamanan dan kualitas produk. Pada awalnya, penerapan GAP ini menitik beratkan pada pengelolaan lahan, meliputi pemilihan lokasi yang tepat dan persiapan lahan secara optimal dengan memperhatikan aspek drainase, kemiringan, dan kemudahan akses, pemilihan benih berkualitas unggul, dan daya tahan terhadap hama serta penyakit menjadi tahap awal yang sangat penting untuk menghasilkan tanaman yang tangguh dan produktif. Selain itu, pengelolaan lahan dan media tanam dilakukan dengan mengumpulkan keseimbangan berdasarkan hasil analisis tanah dan meningkatkan kesuburan tanah, menggunakan pupuk organik dan anorganik yang sesuai dengan kebutuhan tanaman. Penggunaan air juga diatur secara efisien dengan sistem irigasi yang memadai yang tidak hanya mempengaruhi sebuah kebutuhan tanaman tetapi juga menjadi sumber daya air. Dalam penerapan GAP, kontrol terhadap bahan kimia dan pestisida itu harusnya dilakukan secara selektif dan bijaksana. Pengutamaan penggunaan metode
pengendalian hama terpadu juga mengedepankan pengurangan bahan kimia melalui penggunaan musuh alami, pestisida nabati, dan mikroorganisme yang bermanfaat. Pemantauan rutin terhadap populasi hama dan penyakit dilakukan untuk menentukan waktu dan jenis pengendalian yang tepat agar tidak menimbulkan residu berbahaya. Nah, pada masa panen, teknik pengumpulan hasil itu harus dilakukan dengan cara yang benar agar tidak merusak mutu dari sebuah produknya. Nah, produk harus segera diolah atau disimpan dengan metode yang menjaga sebuah kesegaran dan higienis. Pencatatan seluruh proses budidaya dan pengendalian mutu menjadi bagian penting dalam proses penerapan GAP. Oleh karena itu, memudahkan dalam penelusuran dan evaluasi secara menyeluruh. Dokumentasi ini memungkinkan perbaikan berkelanjutan dalam praktik petani yang berkelanjutan. Selanjutnya, manfaat dan dampak GAP, baik dalam konteks pendidikan, sosial maupun ekonomi, merupakan fenomena yang memahami pengaruh mendalam dan luas para individu, komunikasi, dan pengetahuan nasional. GAP atau kesenjangan walaupun dapat dilihat dari sisi positif, tetapi dari sisi negatif seperti kesempatan jeda waktu dalam pendidikan yang dikenal sebagai gap year juga membawa tantangan yang signifikan ketika ketimpangan perkembangan dalam masyarakat. Nah, dari sisi manfaat, GAP memberikan peluang bagi individu itu untuk membangun sebuah keterampilan dan wawasan yang tidak selalu bisa memperoleh dalam kerangka pendidikan formal yang kaku. Dengan jeda itu, seorang petani memiliki waktu untuk mengurangi sebuah stres akibat tekanan dan rutinitas akademisi. Good Agricultural Practice atau GAP adalah sebuah pendekatan budidaya petani yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas hasil pertanian sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan petani. Nah, penerapan GAP di kalangan petani ini membawa berbagai manfaat praktis yang sangat signifikan dalam meningkatkan produktivitas dari hasil panen. Salah satu manfaat utamanya dari penerapan GAP adalah peningkatan efisiensi produk. Dengan menerapkan prinsip-prinsip GAP yang meliputi pengolahan tanah yang baik, penggunaan air yang efisien, dan penggunaan pupuk yang tepat guna. Dari sisi manfaat ekonomi, GAP juga memberikan manfaat lingkungan yang sangat penting dalam konteks keberlanjutan pertanian. Nah, penerapan teknik konservasi tanah dan pengolahan air yang baik membantu menjaga kesuburan tanah serta mencegah erosi dan pencemaran sumber air sehingga menjaga kelestarian lingkungan sekitar lahan pertanian. Pengendalian hama menggunakan metode ramah lingkungan seperti IPM mengurangi ketergantungan terhadap pestisida kimia berbahaya yang dapat merusak ekosistem dan membahayakan kesehatan manusia. Dengan demikian, GAP ini tidak hanya meningkatkan hasil produksi, tetapi juga memastikan bahwa setiap aktivitas pertanian yang tidak merusak lingkungan dan mendukung keberlanjutan jangka panjang. Nah, dari sisi sosial, penerapan GAP juga memberikan dampak yang positif dan berkesejahteraan petani dan pekerja pertanian. Nah, praktik pertanian yang aman dan sehat sesuai standar GAP memastikan bahwa petani serta tenaga kerja di sektor pertanian dapat bekerja dalam kondisi yang lebih aman, mengurangi resiko kesehatan akibat paparan bahan kimia berbahaya. Hal ini berkontribusi pada kepentingan kualitas hidup para petani dan keluarga mereka, sekaligus mendorong sebuah tanggung jawab yang produktif. Namun demikian, penerapan GAP dalam praktik di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya di Indonesia,
Salah satu kendala utamanya adalah penerapan dan prosedur sertifikasi yang relatif mahal serta rumit. Kemerataan kondisi sosial ekonomi petani kecil masih rendah. Hal ini menyebabkan tingkat adopsi GAP di tingkat petani kecil belum optimal. Oleh karena itu, dukungan dari pemerintah serta lembaga terkait menjadi sangat penting agar menyediakan sebuah pendampingan, pelatihan, serta intensif dan memadai bagi petani agar mereka menerapkan penerapan GAP yang efektif. Secara keseluruhan, penerapan agrikultural praktis adalah pada petani membawa manfaat yang sangat baik dari aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Manfaat praktis yang diperoleh seperti peningkatan kualitas produk, akses pasar global, pengurangan biaya produksi dalam jangka panjang, serta peningkatan kesejahteraan petani menggunakan posisi GAP sebagai strategi penting dalam mengembangkan pertanian yang berkelanjutan. Dengan pengelolaan yang tepat, GAP juga membantu melestarikan lingkungan petani, meminimalisir dampak negatif penggunaan bahan baku kimia, serta praktik pertanian yang tidak bertanggung jawab. Penerapan GAP tidak hanya membawa sebuah manfaat langsung, tetapi meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil petani, tetapi juga memiliki dampak yang luas pada berbagai aspek lain yang berkaitan dengan keberlanjutan petani dan kesejahteraan petani. Salah satu aspek penting yang menjadi hambatan dari penerapan GAP adalah penguatan sistem manajemen pertanian yang lebih terstruktur dan transparan. GAP mendorong petani untuk melakukan pencatatan yang sistematis berkaitan praktik budidaya, pengelolaan input, dan hasil panen. Hal ini memungkinkan monitoring dan evaluasi yang lebih baik, serta membuka peluang bagi petani mengakses bantuan teknis dan pembiayaan yang lebih mudah dari pemerintah ataupun lembaga keuangan. Selain itu, penerapan GAP juga memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap peningkatan keamanan pangan. Dengan demikian, standar GAP produksi pertanian menjadi lebih bersih dari kontaminasi berbahaya seperti residu, pestisida yang berlebihan, logam berat, dan mikroorganisme patogen. Keamanan pangan ini sangat penting untuk melindungi konsumen dari peningkatan kepercayaan pada pasar global terhadap pasar lokal dan ekspor. Dengan meningkatkan standar pangan, keamanan pangan, daya saing pertanian di Indonesia di pasar global juga semakin meningkat produk impor dan memperkuat kedaulatan pangan di Indonesia. Dampak sosial lain yang muncul dari implementasi GAP adalah peningkatan sebuah kapasitas komunikasi petani secara kolektif. Proses pelatihan dan sertifikasi GAP biasanya melibatkan kelompok tani atau koperasi, sehingga memperkuat sebuah solidaritas dan kerjasama antar anggota komunikasi. Dengan demikian, GAP tidak hanya meningkatkan kemampuan individu saja, tetapi juga membangun sebuah jaringan kerja yang mendorong dan mendukung pengembangan pertanian berkelanjutan secara lebih efektif. Hal ini kemudian dapat membuka jalan komunikasi lebih baik antara petani dan pelaku pemangku kepentingan seperti pemerintah, lembaga riset, pasar hingga ekosistem pertanian menjadi lebih strategis dan adaptif terhadap sebuah perubahan yang terjadi. Secara lingkungan, praktik GAP juga berperan dalam pendukung konferensi keanekaragaman hayati di lahan pertanian. Dengan demikian, menghindari penggunaan pestisida dan pupuk kimia secara berlebihan, serta penerapan rotasi tanah dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. GAP ini juga membantu dalam menjaga keseimbangan ekosistem sekaligus meminimalkan degradasi lahan. Konferensi ini penting untuk memastikan kesuburan tanah tetap terjaga dalam jangka panjang dan mendukung
produksi yang stabil dari waktu ke waktu. Namun, perlu kita ingat bahwa penerapan GAP juga dapat menghadirkan tantangan sendiri bagi petani, terutama skala kecil dan tradisional. Kebutuhan akan perubahan mini riset, investasi awal yang cukup besar, serta kebutuhan untuk mematuhi regulasi dan dukungan kompleks dapat menjadi sebuah hambatan bagi sebagian petani untuk beradaptasi. Oleh karena itu, pelatihan berkelanjutan, ekosistem efektif, dan dukungan kebijakan pemerintah serta lembaga swadaya sangat diperlukan agar proses transparansi ini dapat berjalan dengan lancar dan memberi sebuah manfaat yang benar-benar sampai pada semua lapisan petani di Indonesia. Dalam kerangka memaksimalkan pemanfaatan GAP dan meminimalisir dampak negatif, pendekatan yang holistik dan inklusif harus diutamakan. Pemberdayaan petani, penguatan kelembagaan petani, dan pemanfaatan teknologi informasi harus menjadi bagian integrasi dan strategi pengembangan agribisnis berbasis GAP. Dengan begitu, GAP perlu bukan hanya untuk menjadi standar produk, namun juga menjadi strategi untuk memperkuat ketahanan pangan dan kesejahteraan komunikasi petani secara berkelanjutan. Penerapan GAP di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang sangat signifikan. Meskipun pemanfaatan bagi petani dan sektor pertanian sangat besar, salah satunya itu kendala utama itu adalah biaya penerapan yang relatif tinggi. Banyak petani, khususnya petani kecil, kesulitan membiayai standar-standar yang harus dipenuhi untuk penerapan GAP secara optimal. Investasi seperti penyediaan fasilitasi sanitasi yang layak, pelatihan bagi petani dan pekerja lapangan, serta keadaan alat dan bahan pertanian yang ramah lingkungan memerlukan dana yang sangat besar dan tidak sedikit. Kondisi sosial ekonomi petani yang umumnya masih rentan membuat adopsi GAP secara luas ini menjadi sebuah penghambat. Selain itu, pemahaman tentang GAP masih terbatas di kalangan petani, sehingga diperlukan upaya pelatihan dan pendampingan yang intensif bagi petani yang belum sepenuhnya menyadari pentingnya aspek keamanan pangan, pengelolaan lingkungan, dan kesejahteraan pekerja dalam praktik pertanian sehari-hari. Hal ini menyebabkan penerapan GAP belum optimal dan terkesan hanya formalitas jika tanpa dukungan edukasi yang memadai. Nah, infrastruktur petani belum memadai juga menjadi sebuah penghambat implementasi GAP. Misalnya, ketersediaan fasilitas pengelolaan pasca panen yang baik, sarana irigasi dan yang efisien, dan sistem pengendalian hama yang ramah lingkungan belum tersebar merata. Nah, keseimbangan ini menjadi sebuah tantangan serius untuk menjamin sebuah keberlanjutan praktik GAP di berbagai wilayah yang memiliki kondisi geografi dan sosial ekonomi yang berbeda-beda. Prosedur sertifikasi GAP yang cukup dan kompleks dan birokrasi juga menjadi salah satu tantangan. Proses sertifikasi pertumbuhan, dokumentasi, dan audit yang tidak sederhana, sehingga membuat petani merasa terbebani, terutama pada petani-petani kecil yang belum terbiasa dengan sistem pencatatan dan manajemen data. Hal ini menjadi sebuah penghambat dan menjadi hambatan untuk mendapatkan sertifikasi hingga produk pertanian ini dapat laku dijual di pasar global maupun pasar. Namun demikian, pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah yang strategi untuk mengatasi tantangan ini. Program pendampingan dan pelatihan GAP diselenggarakan secara berkala dengan melibatkan penyuluh pertanian dan lembaga terkait untuk mendukung peningkatan kapasitas petani. Intensif dan penghargaan juga diberikan kepada petani dan kelompok tani yang berhasil menerapkan GAP sebagai motivasi dan
dan pengakuan atas upaya yang mereka untuk meningkatkan sebuah standar mutu dari produk pertanian yang dihasilkan oleh petani. Selain itu, integrasi GAP dengan konsep pengelolaan tanaman terpadu juga mengendalikan hama terpadu menjadi strategi penting untuk meningkatkan sebuah efisiensi dan aktivitas penerapan GAP sekaligus mengurangi dampak lingkungan negatif. Pendekatan ini menekankan penggunaan bahan dan metode yang ramah lingkungan serta pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana dan menjadi kunci keberlanjutan agroindustri di Indonesia. Dengan mengakui sebuah tantangan sekaligus mengoptimalkan langkah-langkah pendukung tersebut, diharapkan penerapan GAP ini dapat terus berkembang dan tersebar secara luas di seluruh wilayah pertanian yang ada di Indonesia. Hal ini akan membawa sebuah dampak positif yang tidak hanya bagi meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian, tetapi juga menjadi sebuah kesejahteraan petani, pelestarian lingkungan, dan penguatan daya saing produk agrikultura sehingga di pasar nasional maupun internasional. Standar Produk Global Agricultural Practice atau GAP di pasar internasional sangat penting untuk memastikan bahwa produk pertanian yang diekspor memenuhi kriteria keamanan pangan, kualitas, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan tenaga kerja. Salah satu standar internasional yang paling dikenal adalah Global GAP. Merupakan sebuah skema sertifikasi yang diakui secara global atau dipakai oleh banyak produsen dan pelaku agribisnis sebagai sebuah jaminan bahwa produk mereka yang dihasilkan dengan praktik pertanian yang baik dan bertanggung jawab. Global GAP ini menuntut produsen untuk mengikuti prosedur dan memastikan pengelolaan keterluasan produk, pengelolaan lingkungan dan keberlanjutan, serta perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan pekerja. Sertifikasi ini membuat akses bagi produsen untuk masuk ke pasar global dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk mereka. Selain Global GAP, ada juga standar seperti ASEAN GAP yang dikhususkan untuk wilayah Asia Tenggara dengan fokus untuk memfasilitasi perdagangan regional serta menjaga keamanan pangan di lingkungan. Standar ini memiliki struktur modular yang mencakup aspek keamanan pangan, pengelolaan lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja, serta kualitas produk sehingga memungkinkan penerapan dan fleksibel sesuai dengan kondisi geografis dan kapasitas produsen di setiap negara anggota. Di Indonesia, selain beradaptasi dengan standar nasional seperti global dan ASEAN, GAP juga menerapkan standar nasional seperti SNI Indo GAP yang mengatur praktik pertanian sesuai kearifan lokal dan regulasi nasional. Standar ini mendorong meningkatkan kualitas produk serta menjamin proses produksi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Sertifikasi ini berdasarkan standar lokal. Ini juga memerlukan oleh petani dan pelaku agribisnis sebagai syarat masuk ke pasar domestik yang mulai mengadopsi standar mutu yang tinggi. Nah, proses sertifikasi GAP secara umumnya itu melibatkan sebuah audit menyeluruh terhadap aspek ekonomi produk mulai dari perencanaan budidaya, penggunaan benih dan bibit yang berkualitas, manajemen air dan irigasi, pengendalian hama serta penyakit secara terpadu. Pengelolaan limbah ini hingga produsen melakukan pasca panen dan pelaporan transparansi. Hal ini memastikan bahwa produk yang dihasilkan tidak hanya aman dikonsumsi, tetapi juga diproduksi dengan memperhatikan keberlangsungan lingkungan dan kesejahteraan kerja serta masyarakat sekitarnya. Kepatuhan terhadap standar produk GAP ini memastikan dampak positif yang sangat luar biasa
dalam hal meningkatkan nilai tambah produk, perluasan akses pasar baru, meningkatkan efisiensi produksi. Nah, dan pengurangan risiko keamanan serta reputasi produk di pasar global. Maka tidak mengherankan jika banyak perusahaan retail besar dan rantai pasokan internasional mensyaratkan sertifikasi GAP sebagai jaminan terhadap kualitas dan keberlanjutan produk pertanian yang mereka terima. Dengan demikian, penguasaan penerapan standar produk GAP di pasar internasional ini adalah strategi yang sangat penting bagi petani dan agribisnis Indonesia yang ingin meningkatkan daya saing produk mereka secara global. Kementerian Pertanian dan lembaga sertifikasi independen berperan aktif dalam memfasilitasi proses ini agar petani mendapatkan pengakuan yang layak, dan juga bermanfaat, peluang bagi pasar yang luas dan menguntungkan. Penerapan standar internasional ini sangat ketat sekaligus beradaptasi dengan kondisi lokal melalui kunci sukses pertanian yang modern, berkelanjutan, dan berdaya saing yang tinggi di kalangan global. Selanjutnya ada langkah praktis untuk memenuhi persyaratan global GAP guna ekspor produk pertanian dimulai dengan memahami secara menyeluruh standar yang di-checklist disusun oleh global GAP. Produsen dan petani harus menunda dokumen resmi dan situs global GAP dan mempelajari semua kriteria yang harus dipenuhi. Langkah awal ini sangat penting sebagai pondasi untuk seluruh proses sertifikasi agar tidak terjadi kesalahan dan kekurangan saat audit. Setelah memahami persyaratan, langkah berikutnya adalah menghubungi lembaga sertifikasi yang resmi dan terpercaya di negara terkait untuk melakukan pendaftaran dan pendapatan nomor registrasi global GAP. Pada tahap ini, produsen juga dapat meminta bantuan kepada konsultan ataupun auditor yang bersensi global GAP untuk membantu melakukan evaluasi mandiri terhadap kondisi pertanian dan praktik yang sedang diterapkan, bertujuan untuk mengidentifikasikan area yang belum diperbaiki dan setelah audit itu dijalankan secara resmi. Setelah melakukan evaluasi mandiri dan melakukan perbaikan dari aspek yang belum sesuai, produsen dapat mengukur jadwal audit lapangan dengan auditorium dari lembaga sertifikasi. Audit ini merupakan inspeksi langsung di lokasi pertanian untuk menilai sebuah kepatuhan terhadap standar teknis GAP seperti manajemen pertanian, penggunaan pestisida, keamanan pangan, pengelolaan ramah lingkungan, kesejahteraan pekerja, dan keterluasan produk. Auditor akan memeriksa dokumen dan prosedur optimalisasi dan kondisi fisik di lapangan. Jika hasil audit menunjukkan bahwa seluruh persyaratan telah terpenuhi, produsen akan meminta sertifikat global GAP yang perlu waktu 1 tahun. Sertifikat ini harus melalui audit tahunan dan memastikan bahwa standar tepat terjaga secara konsisten. Sertifikat ini memungkinkan produk petani masuk dan memasarkan di berbagai pasar internasional yang masyarakatnya terstandar keamanan berkelanjutan tinggi, termasuk pada pasar Uni Eropa, Amerika, dan Asia. Selain langkah formal tersebut, penerapan praktik GAP yang baik secara berkelanjutan sangat penting agar setelah sertifikasi, produktivitas dan kualitas hasil pertanian harus meningkat. Hal ini termasuk pada pencatatan yang rapi, pelaporan yang transparansi, serta peningkatan kapasitas dan pelatihan kinerja bagi petani termasuk pekerja
Implementasi teknologi informasi seperti sistem monitoring digital juga dapat mempermudah keterluasan produk dan pengelolaan usaha tani. Kesadaran dan komitmen seluruh pihak termasuk petani, agroindustri, eksportir, dan pemerintah sangat dibutuhkan agar seluruh proses sertifikasi berjalan lancar dan memberikan nilai tambah yang maksimum. Dukungan pemerintah melalui pelatihan, subsidi, dan sertifikasi menyediakan sebuah infrastruktur yang memadai juga menjadi aktor penting dalam penerapan global GAP di sektor pertanian di Indonesia.